Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas 2B NIM 01012401 035. Matkul Ulumul Quran, penanggung matkul Bapak Didi. Di sini saya akan memaparkan kembali dengan secara singkat materi-materi yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan ini adalah salah satu tugas UAS saya dalam matkul Ulumul Quran. Langsung saja ke teori-teori yang pernah disampaikan di presentasi dari teman-teman dari awal sampai akhir. Teori pertama yaitu nuzulul Quran. Nah, apa sih nuzulul Quran itu? Nuzul berasal dari kata nazala yang artinya turun. Secara istilah, nuzul Al-Quran adalah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai situasi dan kebutuhan umat pada masa itu. Dan teori yang kedua yaitu asbab an-nuzul. Langsung saja ke kesimpulannya. Asbab an-nuzul, ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Secara terminologi, asbabun nuzul yaitu sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak pengertiannya, terminologi yang dirumuskan oleh para ulama. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu munasabah. Langsung saja ke kesimpulannya. Secara bahasa, munasabah berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaba yunasibu munasabatan, yang berarti kesesuaian atau keterkaitan. Secara istilah, munasabah dalam ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya, baik dalam bentuk kesamaan, tema, konteks, atau pelengkap makna. Selanjutnya yaitu teori yang keempat, nasakh, nasikh, mansukh. Langsung saja ke kesimpulannya. 1. Nasakh, makna penghapusan hukum syariat sebelumnya. Fungsi, proses atau tindakan mengganti hukum lama dengan hukum baru dalam wahyu. Contohnya, penggunaan ayat ini mengalami nasakh oleh ayat lain. Nasakh itu yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pergantian, ya, mengganti hukum lama dengan hukum baru. Nah, itu disebutnya nasakh. Yang kedua yaitu nasikh, makna ayat atau hukum yang menggantikan hukum sebelumnya. Fungsi, pelaku atau alat dalam proses nasakh ayat atau hukum yang menghapus. Contoh, penggunaan ayat ini adalah nasikh bagi ayat sebelumnya. Seperti itu. Insyaallah ya,
bisa dipahami. Selanjutnya teori yang kelima ya. Teori yang kelima yaitu Fawatih As-Sumar. Langsung saja ke kesimpulannya. Fawatih berasal dari kata Fatihah yang berarti pembuka. As-Suwar adalah bentuk jamak dari surat-surat. Secara istilah, Fawatih As-Suwar adalah huruf-huruf hijaiyah yang terletak di awal sejumlah surat dalam Al-Quran yang dibaca satu persatu dan tidak membentukkan kata huruf muqatta'ah. Seperti itu. Teori selanjutnya yaitu qiraat. Nah, qiraat ini diadakan untuk memahami dalam membaca atau untuk membenarkan ketika membaca. Terkadang kalau misalnya kita salah dalam membaca, beda arti. Nah, secara memahami dalam konteks salah membaca juga itu bisa salah juga, makanya diadakanlah qiraat. Nah, itu qiraat ya kesimpulannya. Selanjutnya yaitu teori ilmu tafsir takwil. Kesimpulannya, takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, memiliki arti tempat kembali, yakni awal yu'awil takwilan. Terdapat dua macam takwil. Pertama, takwil kalam ialah si pembicara mengembalikan perkataannya dengan merujuk pada asalnya. Definisi kalam mengembalikan kepada makna hakikinya yang merupakan esensi dari pembicara. Kalam terdiri atas dua kemungkinan, yakni insya dan iktibar. Salah satu yang termasuk ke dalam insya adalah amar, kalimat perintah. Takwil al-amar ialah esensi perbuatan yang diperintahkan. Dalam hal ini ia menakwilkan melaksanakan perintah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat An-Nasr surat ke-110 ayat ketiga. Selanjutnya yaitu teori i'jazal Quran dan kemukjizatan Al-Quran. Secara kesimpulannya, secara bahasa, i'jaz berasal dari kata ajaja yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Secara istilah, i'jaz Al-Quran adalah ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi maupun kehebatannya. Secara keseluruhan, Al-Quran menantang manusia untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengannya, namun hingga kini tidak ada yang berhasil. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan ciptaan manusia, dan menunjukkan kemukjizatannya yang tak tertandingi sepanjang zaman. Teori selanjutnya yaitu muhkam mutasyabih. Langsung saja ke pengertiannya. Kata al-hukam berarti memutuskan dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memutuskan antara dua pihak yang bersengketa, serta memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan antara kebenaran dan kebohongan. Muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dan dari yang salah, dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti sifatnya. Nah, selanjutnya yaitu apa pengaruh qiraat di zaman sekarang dan contohnya. Pengaruhnya diantara lain: 1. Memperkaya penafsiran Al-Quran. 2. Memberikan kemudahan dalam mengistinbatkan hukum. Yang ketiga,
memudahkan pembacaan Al-Quran. Karena di zaman dulu itu sulit untuk membaca Al-Quran itu, tidak ada syakalnya, terus sulit lah pokoknya. Yang keempat, menjaga keaslian Al-Quran. Yang kelima, memberikan variasi dalam ibadah. Contohnya dalam ayat tentang qasar salat, qiraat yang berbeda pada kata wama dorobtum fil ardi, dan apabila kamu berpergian di muka bumi. Dalam ayat tentang qasar salat mempengaruhi pemahaman apakah boleh melakukan qasar salat dalam perjalanan jauh atau dekat. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, qiraat meskipun terdapat perbedaan memberikan pengaruh positif dalam pemahaman dan praktik ajaran Islam. Perbedaan ini memperkaya makna Al-Quran, memberikan keluasan dalam hukum, memudahkan pembacaan, menjaga keaslian Al-Quran, dan memberikan variasi dalam ibadah. Nah, demikianlah yang dapat saya paparkan kembali materi yang telah saya pelajari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.